Engkau. Kami ingin mendekatkan diri agar kami menikmati berkat Tuhan, yaitu firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, urapi setiap mulut bibir kekasih-Mu dalam menyampaikan sabda firman-Mu. Saya berkat firman Tuhan adalah berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Salam. Salam kiri kanannya dan katakan kita milik Tuhan. Sambil berdiri gak apa-apa, datangi temannya, salam kiri kanan, kita adalah milik Tuhan. Ayo, ini biar ini renggang tubuhnya dulu. Jadi yang pegang langsung sembuh. Amin. Amin. Nah, kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka Tuhan berdaulat dalam hidup kita, saudara. Amin. Amin. Kita santai pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Kira-kira kurang lebih mungkin sekitar 5 jam baru selesai. Sekalian ya, ini tanggung ya. Nah, kita belajar merenungkan firman Tuhan, memahami isi firman Tuhan. Ada satu pertanyaan. Kalau kita ini milik Tuhan, maka yang berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita ini, apakah kita sendiri atau Tuhan sendiri? Kita sama-sama berdiskusi supaya sama-sama berinteraksi memahami firman ini. Kalau kita ini milik Tuhan, maka yang berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita, apakah kita sendiri atau Tuhan? Yang berkuasa siapa, Mbak? Tuhan. Yakin? Yakin? Oke. Ada satu contoh. HP, kita masing-masing pegang HP. Kita masing-masing pegang barang, misalkan motor. Motor itu ada capnya. Capnya adalah STNK-nya, BPKB-nya. Itu atas nama milik pribadi. Betul? Kalau HP kita sekarang milik kita, berarti yang berkuasa atas HP itu siapa? Pemiliknya. Betul ya? Pernah nggak kita sadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan sepenuhnya? Sekarang pertanyaannya, masing-masing punya rumah, ada juga yang masih belum. Yang punya rumah itu milik siapa? Milik yang punya siapa? Nah, contohnya Mbak Cengun punya rumah, artinya rumah itu milik Mbak Cengun sepenuhnya, bukan milik orang lain. Betul? Sekarang pertanyaannya, rumah itu milik Tuhan bukan? Milik Tuhan bukan? Ya? Amin? Kalau itu milik Tuhan, maka segala sesuatu pemberian Tuhan dalam hidup kita itu adalah titipan, bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Maka kalau kita berkata itu milik saya, itu rumah saya, itu tanah saya, itu HP saya, itu motor saya, itu warung saya, berarti kita lupa, saudara, bahwa yang sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Maka kalau kita punya perasaan itu milik kita sepenuhnya, maka saudara diperhadapkan dengan Tuhan. Saudara sedang berperkara dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita punya barang, itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi kita tidak lupa pada hakikatnya itu semua adalah milik Tuhan. Hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kan dari awal kita sepakat, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Kepunyaan kita adalah kepunyaan kita. Itu prinsip kita loh. Tapi kita seringkali lupa, apa yang kita punyai itu juga milik Tuhan. Artinya kalau itu ada satu barang sedang terjadi perebutan,
itu barang milik kita, kita anggap sepenuhnya milik kita, maka Tuhan juga menganggap barang itu adalah milik Tuhan. Maka di saat itu juga adalah kita sedang bertengkar, berperkara dengan Tuhan yang memberi kekuasaan. Seringkali kita lupa bahwa kekuasaan itu adalah miliknya Tuhan, bukan kita. Amin. Sepakat sampai di sini? Nah, kalau ada pertanyaan berikutnya, kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Kita sudah yakin kita bait sucinya Tuhan? Amin. Yakin? Ada dua, bait suci Tuhan itu kalau dia disebut bait suci berarti itu tempat tahta Roh Kudus. Tetapi kalau bukan bait suci, apa namanya? Sarang penyamun. Nah, ini yang harus kita sadari, saudara. Sekali lagi, kalau kita sadari kita ini adalah milik Tuhan, maka segala yang kita punyai sepenuhnya ada di bawah kekuatan kuasa kemahakuasaan Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu di bawah kolong langit ini kita tidak bawa apa-apa. Kita datang di bumi ini dengan telanjang, kita juga kembali nanti dengan telanjang, diubah. Artinya kita tidak bawa. Jadi apa yang harus kita miliki saat ini, kita syukuri karena itu pemberian Tuhan. Amin, saudara. Kenapa pada diam? Jadi jangan kita mengklaim sepenuhnya apa yang kita miliki, tetapi kita bersyukur itu pemberian Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau di saat kita memasuki pintu gerbangnya Tuhan, kita wajib bersorai-sorai memberikan hati yang terbaik untuk menyambut Tuhan. Ketika kita menyambut Tuhan yang paling terbaik, maka Tuhan juga menyambut saudara dan saya. Amin. Nah, kenapa? Kenapa, saudara? Ini tidak, maka saya munculkan pertanyaan itu tadi. Hidup kita ini sepenuhnya milik kita apa milik Tuhan? Jelas ada kita menjawab milik Tuhan. Nah, artinya di dalam firman ini Tuhan meletakkan suatu argumen berupa pertanyaan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Hidup kita ini bukan milik kita. Kalau hidup kita ini bukan milik kita, yang berdaulat siapa? Tuhan. Kalau yang kita punyai saat ini diklaim bahwa itu milik kita, kita lupa kemahakuasaan Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang di bumi ini adalah kita tinggalkan, kita tidak bawa ke surga. Bukan milik kamu sendiri. Ini hidup kita ini bukan milik kita. Oleh sebab itu kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh. Tubuh yang mana? Bait suci Allah, bait suci rohani. Nah, kita dibentuk menjadi bait suci rohani itu agar kita mencapai level tingkatan kedewasaan rohani yang penuh. Amin, saudara. Amin. Jelas sampai di sini? Nah, akhirnya tema pada saat ini bait suci yang dimeteraikan. Pertanyaannya, kapan kita termeterai? Sudah termeterai belum? Gak usah sungkan menjawab, dijawab aja iya apa enggak. Sudah termeterai belum? Sudah.
Ini kalau kita pergi ke jalan, ketemu orang di jalan, weh, apa kabar saudara? Langsung ketawa. Tapi kalau itu firman Tuhan bertanya, kita ini sudah termeterai langsung. Apakah kita belum yakin Tuhan itu juru selamat kita? Amin. Kita sudah termeterai belum? Sudah. Itu power hati kita itu harus kita sambut Tuhan. Kalau kita sambut Tuhan, maka Tuhan menyambut kita. Seringkali kalau kita menyanyi, kadang-kadang saya perhatikan ada juga yang menyanyi sambil jemur baju, sambil ke kamar mandi. Lagunya apa? Kerja buat Tuhan selalu manis. Lagu kadang-kadang di tempat jemuran. Tapi sementara Tuhan itu ditatanya itu menyaksikan kita loh. Nah sementara kalau tidak kita sadari bahwa setiap unsur kalimat pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan itu menjadi dupa yang harum baginya. Amin. Nah, jadi ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan sedang mendengarkan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita duduk diam tenang, ada yang mengatakan tidur di bawah kaki Tuhan. Tuhan sedang berbicara. Kalau tidur di bawah kaki Tuhan, ya bukan berarti kita sedang tertidur. Kita datang, kita pulang hanya dengan sia-sia. Jadi kita ketika firman disampaikan, Tuhan berfirman, maka kita menyambut firman itu. Maka papan jenang hati ini adalah tempat menerima Roh Kudus ketika berfirman. Nah, oleh sebab itu kita termeterai kapan? Orang percaya termeterai kapan? Sejak mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup itu telah termeterai. Termeterainya pakai apa? Nah ini, termeterainya pakai apa? Kita termeterai menjadi orang percaya, pemilik kerajaan surga itu pakai apa, saudara? Kita sudah mulai percaya. Nah, sekarang kita percaya, kita dimeterai. Nah, termeterai pakai apa? Kalau di dalam kitab perjanjian lama, kita termeterai pakai apa? Dan perjanjian baru, kita termeterai pakai apa? Termeterai kalau di dalam perjanjian lama, darah korban bakaran, darah korban sembelihan. Kalau di dalam perjanjian baru, kita termeterai dengan tanda darah Kristus. Amin. Maka ini saya membuka wawasan kita, saudara. Ini ketika orang kena pas kering kali itu disusupi atau dimasukin oleh kuasa-kuasa kegelapan. Seringkali itu Roh Kudus itu tidak ada di dalam bait sucinya. Seringkali pergi. Nah, oleh sebab itu tanda darah itu perlu. Ketika itu tanda darah itu hadir ada dalam kehidupan orang percaya, sekarang yang menjadi penyemangat kita adalah kita teguhkan iman. Kalau sudah ada tanda darah, maka kita adalah milik Kristus. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka bukan milik kita lagi hidup ini, maka milik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu tanda darah. Tanda darah itu adalah milik Kristus. Klaim bahwa hidup ini adalah sudah termeterai dengan tanda darah. Tanda darah yang tidak pernah dibayar oleh apapun juga. Kenapa? Kenapa seringkali kuasa iblis sedang memakai perjanjian tanda darah? Karena meniru apa yang ada yang Tuhan lakukan. Orang-orang yang menganut kepercayaan kepada kuasa kegelapan, saudara, itu pasti ada ikatan tanda perjanjian darah. Pasti ada. Contoh yang mencari kekayaan, pesugihan. Pasti ada tumbal, betul? Betul. Itu sebenarnya tumbal itu diambil darahnya, tanda perjanjian darah. Nah, sehingga keturunan itu nanti jadi kutukan. Ada kutuk.
itu karena ada perjanjian darah. Nah, tapi ketika kita telah menerima tanda darah dari Juru Selamat Tuhan Yesus, maka hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Tuhan berdaulat, melindungi, menyertai, memagari sampai apa? Sampai kita kembali kepada Tuhan. Kembalinya apa? Ya, itu urusannya Tuhan. Tetapi pada akhir zaman, saudara, kita percaya kalau itu bait suci yang dimeteraikan adalah awalnya dimeteraikan dengan tanda darah. Kita ini adalah milik Kristus dengan tanda darah Kristus. Amin. Tetapi pada akhir zaman, untuk memperlengkapi kesatuan tubuh Kristus itu, kita dimeteraikan dengan panggilan khusus. Amin. Amin. Jadi banyak di sana sini kejadian di sana sini. Tetapi apa yang harus kita pahami, saudara? Pada akhir zaman itu Tuhan merindukan kesatuan organisme tubuh Kristus. Tuhan merindukan kesatuan organisme Kristus dengan cara apa? Mulai dari bait sucinya. Kalau kita perhatikan itu di dalam kitab Wahyu itu mulai dari pasal 1 sampai pasal 5. Pasal 1 sampai pasal 5 itu 7 jemaat di dalam kitab Wahyu itu adalah mewakili gereja pada akhir zaman ini untuk dilakukan penyucian 7 percikan darah anak gembala. Kalau kita itu sekarang sedang diperhadapkan dengan penyucian ini, proses ini, maka harus kita merelakan hati untuk masuk pada kedewasaan penuh oleh Roh Kudus. Amin. Ada batas waktu, saudara, ada batas waktu di mana kita ini dari bangsa-bangsa yang bukan Israel, ada batas waktunya untuk pemeteraian. Ada batas waktu. Tapi kalau ini nanti sudah benar semuanya, kita yang hidup sebagai bangsa yang bukan Israel, non Israel, akan dipakai oleh Tuhan. Dalam suratan Roma menjelaskan bahwa kita ini adalah zaitun liar. Kita disebut adalah zaitun liar dan bangsa Israel disebut zaitun asli. Nah, ini bangsa yang bukan Israel dipakai secara khusus oleh Tuhan. Secara khusus oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel. Sehingga ketika ini nanti bersatu, maka terbentuknya organisme tubuh Kristus, disempurnakan nanti di dalam apa? Di dalam taman pengungsian. Itu jangan kita lupa pengajaran, saudara. Jangan kita lupa. Seringkali kalau malam saat penyembahan, saya kasih kesaksian kepada Bapak Ibu. Seringkali kalau penyembahan, mungkin orang lain banyak yang telah menerima pengajaran, tetapi banyak yang sudah melupakan, banyak yang sudah tidak ingat, banyak sudah tidak menghiraukan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah termeterai menjadi bait suci Roh Kudus, maka Tuhan berbicara. Ceritanya begini, suatu malam, beberapa hari lalu, kita adakan penyembahan di sini. Penyembahannya lama. Nah, ketika itu saya itu dibawa ke dimensi roh. Saya melihat sekelompok besar hamba-hamba Tuhan yang dipakai pada akhir zaman ini. Ini ada rombongan kereta kuda putih. Itu datang dari atas, datang turun ke bawah. Rombongan kuda putih itu bukan pakai kaki kuda yang sekarang, tetapi itu kereta. Kakinya kereta, tapi ini kuda. Nah, ada itu hamba-hamba Tuhan pada akhir zaman itu ada di situ. Diikuti oleh rombongan belakangnya itu ada, saudara.
Ada. Setelah itu di sekelilingnya ini dipadati oleh para malaikat Tuhan, para malaikat khusus yang menjaga para calon mempelai wanita Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan memperlihatkan itu. Saya melihat, saudara, saya melihat betul dan sangat jelas. Pujian penyembahan malaikat Tuhan itu luar biasa, tidak sebanding dengan penyembahan kita. Jauh. Kalau kita banding persentasenya, kita 1%, itu malaikat Tuhan udah 1 juta %. Luar biasa. Itu kalau kita lihat, ini orang-orang yang suka tamborin, itu tarian malaikat hampir sama. Tetapi berubah gerakan-gerakan itu dengan perubahan lagu, mengikuti alunan lagu. Ada sayap-sayap malaikat Tuhan ikut bernyanyi, tapi menyembah, memainkan semua alat musik. Jadi ketika saya merasakan itu, saya ikut terbawa suasana. Nah, di situ saya diperlihatkan itu para malaikat Tuhan yang menyertai mempelai wanitanya. Diperlihatkan itu para mempelai wanita, diperlihatkan juga yang namanya malaikat Tuhan yang menyertai para calon mempelai wanita Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, malaikat Tuhan itu sama atau tidak? Pada dasarnya sama. Adalah roh yang melayani. Roh yang melayani orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Amin. Percaya saudara, malaikat Tuhan menjaga saudara? Amin. Amin. Berapa orang? Nah, ini harus kita berinteraksi. Ini level yang saya sampaikan ini bukan level itu pintu gerbang saudara, bukan. Tapi itu sudah masuk merujuk kepada tingkat tabut perjanjian. Ini bait suci yang dimaksud adalah pemakaian Tuhan secara luar biasa dan dahsyat. Setelah kita diklaim disebut sebagai bait suci rohani, ada standar. Ada standarnya apa? Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Oleh sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terus Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Untuk mencapai tingkat kedewasaan rohani penuh, menjadi bait suci yang sesungguhnya. Bait suci yang sesungguhnya adalah dikuduskan. Dikuduskan dalam arti ini, kita ini telah disucikan lalu dipisahkan. Dikuduskan artinya dipisahkan, disendirikan, dikhususkan, dipanggil secara khusus untuk tujuan yang mulia. Tujuan mulia apa? Kita dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Siapa yang dipakai? Saya dan saudara. Amin. Tuhan itu tidak pernah memandang umur. Sekalipun saat ini Baceun merasa aduh saya capek, saya sangat lelah, pegal badan. Tapi kalau detik ini Tuhan berkehendak menyembuhkan, tidak ada mustahil. Amin. Tidak ada mustahil. Semua saraf-saraf otot-otot tubuh nanti disegarkan kembali oleh Tuhan. Nah, bait suci itu suci bukan sarang penyamun di mana hati orang tersebut muncul semua banyak kemunafikan, kebusukan hati, iri, dengki kepada siapapun. Itu sarang penyamun, bukan bait suci. Tetapi bait suci yang dikehendaki adalah memiliki kasih karunia buah Roh Kudus. Amin. Pertanyaan kita sekarang, kita sudah menjadi bait suci apa belum? Kalau belum, kita terus berjalan karena hidup ini adalah pelajaran. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi kesempatan kita akan ada waktu terbatas. Amin. Amin. Nah, kalau ini menjadi standarnya Tuhan, bait suci Roh Kudus, maka di dalam Yohanes pasal 4 tadi, tetapi saatnya akan datang, saatnya tiba
saat akhir zaman ini sudah tiba waktu orang-orang pilihan Tuhan dipakai Tuhan menjadi alatnya dengan kriteria sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Ada 3 dimensi. 3 dimensi dalam tubuh ini. Penyembahan di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Penyembahan secara biasa seperti yang kita lakukan hari ini. Sebelum mulai firman kita menyembah Tuhan, itu penyembah secara jasmani, tubuh. Tetapi pada peningkatannya itu nanti ada penyembah secara jiwa. Jiwa kadang-kadang diam, kadang diam. Masuk ke level tertingginya itu penyembah secara roh, merenungkan firman Allah siang dan malam. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, silakan dibaca dulu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Amin. Terus, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. amin saudara. Amin. Nah, kalau itu sudah menjadi standarnya Tuhan, maka karena milik Tuhan, kita mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya hidup kita sekarang. Saya memang belajar, kita semua belajar, kita tertatih-tatih. Saya akui memang kita tertatih-tatih. Tetapi kita ketika disadarkan oleh Roh Kudus, oleh firman, maka kita membuka hati. Hati ini adalah papan jenang untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Telah tiba sekarang, telah tiba di sini, telah tiba pemakaian Tuhan, bahwa kita senantiasa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh yang mana? Roh kita saudara, roh manusia menyembah Tuhan di dalam roh tingkatan tertinggi. Roh itu, roh manusia menyembah roh dan kebenaran. Kebenaran adalah Kristus. Tetapi hidup kita juga ikut pun dalam kebenaran. Harus benar. Tingkah kita harus benar. Tindakan kita harus benar. Perasaan kita luruskan. Kalau ada yang salah kita luruskan. Jadi kalau ini sudah benar, menyembah roh di dalam roh dan kebenaran, maka karena Allah itu roh, maka Tuhan datang berbicara kepada kita itu bukan berbicara kepada tubuh, tapi berbicara melalui roh kita. Amin. Apapun kasih karunia diberikan oleh Tuhan, ada panca indera yang diaktifkan oleh Tuhan masing-masing dengan kerjanya. Tetapi ketika Tuhan berbicara, berbicara yang bersifat rahasia, Tuhan berbicara melalui rohnya. Tuhan berbicara melalui rohnya. Lalu berbicara kepada roh manusia. Baru ditransfer kepada jiwa. Selanjutnya dicerna oleh tubuh jasmani. Itu yang sebenarnya. Kebanyakan orang mendapatkan penglihatan dan penglihatan. Ketika baru berdoa, baru tutup, udah langsung terlihat apa? Lihat bunga-bunga di depan. Itu saudara masih samaran. Banyak samaran lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi pada akhir zaman. Jadi kita harus mengenal roh Tuhan, roh kebenaran yang sesungguhnya. Ketika Sang Maha Cahaya itu datang dalam rupa cahaya itu, dia akan berbicara kepada roh yang satu pikiran perasaan dengan Tuhan. Amin. Apakah kita sudah seroh dengan Tuhan? Jangan hanya kita menginginkan dekat dengan Tuhan. Masih belum saudara. Mempelai wanita itu adalah menyatu dalam kesatuan dengan roh Allah. Nah itu pun nanti terjadi ketika di taman pengungsian. Ini yang harus kita sadari. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yosua pasal 1 ayat 8 menjelaskan tadi. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Nah, kalau ini sudah di level ini, maka yang harus kita perhatikan di situ
adalah hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Tuhan. Kalau itu sudah kita sadari, maka sepenuhnya itu kita sangat berhati-hati menjalankan hidup ini. Oleh sebab itu, kita harus melihat, memperhatikan, menimbang, memahami sepenuhnya bahwa bait suci Roh Kudus telah termeterai sejak kita menjadi percaya. Tetapi seiring berjalannya waktu, rohani kita semakin diperbarui, maka kita dimeteraikan. Termeterai dengan dimeteraikan berbeda sedikit. Termeterai ketika kita dipanggil, ketika menjadi orang percaya, termeterai oleh tanda darah. Tapi ketika kita dimeterai, artinya mutlak ada panggilan khusus. Ada panggilan khusus. Nah, kalau itu sudah menjadi bagiannya sepenuhnya wilayahnya Tuhan, maka kita juga ada di barisan wilayahnya Tuhan. Maka kita harus meminta hikmat, akal budi, pengertian yang lebih dalam untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Supaya apa? Jangan kita terombang-ambingkan dengan situasi akhir zaman ini. Setiap orang yang percaya memang disertai oleh malaikat Tuhan. Tetapi jangan lupa, malaikat yang menyertai orang-orang yang dewasa rohani, yang menjadi calon mempelai wanita Tuhan, malaikat yang menyertainya berbeda. Berbeda saudara. Berbeda dengan kostumnya, itu berbeda. Nah, kalau itu kita belajar terus-menerus memahami malaikat yang menyertai kita, disitulah kita memahami sebenarnya panggilan khusus kita sebagai apa. Kita lihat pakaian mereka seperti apa, dan kita bisa melihat di situ berarti tugas saya itu. Itu harus dipahami. Nah, ini penglihatan yang saya lihat beberapa hari lalu itu bukan cuma suatu kebetulan, tapi memang ada maksudnya Tuhan. Di tengah-tengah kita semua ada yang dipakai Tuhan. Mbak Putri dipakai Tuhan. Amin. Amin. Ada panggilan khusus. Ada panggilan khusus. Mbak Cekun ada panggilan khusus. Dan kita semua di sini ada panggilan khusus. Jadi kalau kita pandang dengan mata rohani kita, malaikat Tuhan itu banyak sekali menyertai kita. Banyak sekali. Ada yang tinggi besar, ada yang gagah perkasa, ada yang super ganteng, saking gantengnya itu lebih cantik daripada wanita dan lebih ganteng daripada laki-laki, nggak bisa dibedakan. Tetapi jangan salah, ada saat-saatnya itu kita dipakai pada saat-saat tertentu, dan yang muncul malaikat yang bertugas pada tugas tersebut. Nah, itu yang membela kita saudara. Nah, kalau kita sudah menjadi bait sucinya, kita tidak percaya bahwa kuasa kegelapan bisa mengintai kita, tidak. Nggak usah dipercaya sepenuhnya. Kalau kita menjadi bait suci Roh Kudus, maka hidup kita sepenuhnya adalah kuasa Tuhan yang melindungi. Ketika sang terang datang, maka terang itu nyata dalam hidup kita. Ketika sang terang datang, maka hidup kita diperbarui menjadi bait suci Roh Kudus. Ketika sang terang datang, maka hidup kita diperlengkapi, dipakai pada akhir zaman ini. Jadi segala sesuatu hidup ini, baik yang saat ini maupun yang akan datang, adalah milik Tuhan. Jangan diperebutkan apapun saat ini, karena kita sedang berperkara dengan yang punya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita baca Yesaya pasal 6 ayat 8 sebagai penutup. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Ini Tuhan yang berkata itu. Siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku?
Nah, karena kesiapan kita sebagai bayi suci rohani yang disempurnakan, maka marilah kita berkata, ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Jadi kalau kita sudah siap, inilah aku, utuslah aku, segala sesuatu kita sudah persiapkan. Kalau sudah dipersiapkan, maka kita nanti akan disebut wanita bijaksana yang di dalam Matius tertulis demikian. Jadi dapat menanti kedatangan Tuhannya, siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja, mengambil alih hidup kita sepenuhnya dan memakai kita menjadi alatnya. Amin. Mari kita berdoa dan mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan seperti bulu domba. Haleluya. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah tubuh.
Sumpah Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Kau di
hamba-Mu yang melayani perjamuan suci, Kau berikan kekuatan, ampuni segala pelanggaran, sehingga perjamuan suci yang diedarkan menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita masuk perjamuan suci. Di dalam perjamuan suci ada ayat firman yang meneguhkan kita. Itu adalah kekuatan kita hari ini. Kita angkat tubuh Tuhan sebagai perjanjian yang baru dan kekal bagi hidup kita. Segala kutuk-kutuk mulai dari Taman Eden akan diputuskan oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan. Segala roh kebangkrutan, roh kemiskinan dihapus dalam setiap kehidupan kita. Kita dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabit dan hayati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita makan tubuhnya, berisi tetesan-tetesan darahnya. Itulah yang menghapus dosa dunia. Bersama-sama kita angkat tubuh Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita percaya inilah darah Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala apa yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya mujizat nyata dalam hidup kami. Kami percaya kuasa tubuh dan darah Tuhan termeterai dalam hidup kami, yaitu ada tanda darah Kristus dalam hidup kami. Ketika kami menjadi percaya, hidup kami telah dimeterai dengan tanda darah Kristus. Dan ketika kami memahami firman, menjadi dewasa dalam firman, maka kami dimeterai dengan panggilan khusus surgawi untuk menjadi bagian pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman, menjadi mempelai wanitanya Tuhan, kekasih Tuhan. Kami percaya ketika kami telah memakan tubuh dan darah Tuhan, segala kutuk-kutuk telah dihapus, telah dibebaskan dalam kehidupan kami. Segala kuasa maut, kuasa iblis tidak berkuasa dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa setan tidak mampu menembus benteng-benteng hidup kami. Maka kami berhak menerima janji-janji Tuhan, yaitu janji kemenangan demi kemenangan, janji kemerdekaan, janji kebahagiaan, baik di bumi maupun di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, diberkati di bumi maupun diberkati di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami imani, kami percaya terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang akan segera melaksanakan pemilihan umum, pemilihan wakil presiden dan wakil presiden. Engkau berikan hati setiap kami untuk memperoleh hati yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, yang diberi petunjuk oleh Tuhan, mana yang terbaik dalam negara kami yang kami pilih. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup setiap kami, hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang percaya. Biarlah Engkau yang memberikan petunjuk yang terbaik, yang akan bekerja sama dengan Yusuf akhir zaman. Kami percaya mujizat Allah nyata dalam setiap panggilan ini akan bekerja bersama-sama untuk melaksanakan segala kegerakan-kegerakan akhir zaman ini. Kami semua diberkati di tempat ini. Kami semua diberkati. Setiap keluarga di tempat ini maupun di tempat masing-masing maupun jemaat di tempat lain diberkati oleh Tuhan. Jika dalam suatu kesesakan Kau berikan jalan keluar, jika dalam sedang menghadapi permasalahan, Tuhan beri jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Hidup ini adalah milik Tuhan, maka hidup ini adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa untuk mengatur segala kehidupan ini. Maka kami siap diberkati karena kami mau memberkati. Terima kasih Bapa.
terima kasih. Terima kasih Bapak. Setiap persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan menjadi persembahan-persembahan yang menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terimalah persembahan kami Tuhan. Terima persembahan kami. Biarlah menjadi ingat-ingatan bagi Tuhan untuk menyertai, memelihara, memberkati kami, bahkan menghindari kami dari segala ancaman antara murka Allah di muka bumi, sehingga kami menjadi pelaksana-pelaksana keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah berkat-berkat yang terbaik kami terima dari tempat Allah yang Maha Tinggi. Mari kita terima berkat Tuhan. Dalam berkat-berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, berkat-berkat yang dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat yang diterima oleh Raja Daud menjadi milik kita, berkat-berkat Salomo menjadi milik kita, berkat menjadi mempelai wanitanya Tuhan menjadi milik kita, berkat dari bumi, dari samudera raya, dari seberang lautan mengalir dalam perbendaharaan rumah Tuhan, yaitu bait suci Roh Kudusnya. Terima kasih, kita sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.